Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapo Weekend TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, di market Indodax ya, Bitcoin sudah menunjukkan koreksi yang cukup dalam ya, walaupun belum begitu parah ya, tetapi sudah menunjukkan koreksi. Biasa stagnan di angka 262 juta ya, 265, di atas 260. Kini Bitcoin sudah di bawah 260, sudah menyentuh di harga 258 ya, harga Bitcoin ya. Tuh ya, udah di harga 258 dan menunjukkan marketnya tren turun. Apakah Bitcoin akan terus turun ya ke 250 atau di bawah 250 seperti tempo dulu ya? Semoga saja tidak, dan jika dia kembali ke 250 atau 252 ya, ataupun pecah 250, maka akan berdampak kepada koin-koin lain, akan mengalami crash juga ya. Koin-koin lain akan mengalami tren turun juga mengikuti irama dari Bitcoin, karena Bitcoin ini merupakan uh, efek yang sangat besar bagi altcoin ya, bagi koin-koin lain. Oke, sementara dari Bitcoin menunjukkan indikasi tren turun atau crash ini, maka Dogecoin dia pun akan mengalami tren turun teman-teman ya. Kita perhatikan Dogecoin ya. Dogecoin teman-teman ya, dia mulai menunjukkan grafik turun ya, dari harga high dia 1122, low dia 1055 tadi sempat menyentuh ya. Tuh teman-teman ya. Dogecoin yang tadi sudah mencoba untuk recovery ya, tren naik, tapi berbalik arah karena Bitcoin mengalami tren turun ya, koreksi, sehingga Dogecoin pun akan kembali mengikuti tren Bitcoin ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai Dogecoin teman-teman ya. Dogecoin ini posisi dalam beberapa bulan yang lalu dia pernah mengalami pump yang cukup tinggi ya, sehingga sampai menyentuh di harga 2.400 ya. Kemudian dia balik lagi koreksi di bawah 2.000 ya, ke 1.800 1.600, dan itu fluktuasinya masih aktif, dan kini dia kembali lagi ke harga dia dulu, tapi belum pernah pecah di Rp1.000 teman-teman ya. Ini kalau menurut analisa saya pribadi teman-teman ya, kalau bos benar atau benar, kalau benar atau salahnya itu kita lihat aja nanti ya. Yang jelas kalau menurut analisa saya pribadi itu Dogecoin itu walaupun dia koreksi dalam teman-teman, dia berat sekali sih kalau mau di bawah 1.000 ya. Dia tertahan harganya ya, sama kayak Titan mau pecah di 1.000 ya, itu selalu tertahan harganya. Kalau dulu iya, Dogecoin bisa di Rp800 ya, 850, 800 ya. Tapi ini enggak. Kayaknya dia tetap bertahan. Walaupun Bitcoin itu hancur nanti di 250, kita lihat nanti Dogecoin apakah dia bisa balik seperti dulu di Rp800. Cuma rasanya enggak tuh. Enggak tahu lah kalau Bitcoin itu sampai di bawah 200 juta ya. Pama Bitcoin di 180 juta, 150 harganya. Mungkin terkena Doge akan kembali koreksi di bawah 1.000 ya. Dan itu pun kalau dia menyentuh di bawah 1.000 di harga 800 ya, atau Rp700, dia juga nggak lama recovery itu kan ya. Karena pasti berontak lah para investor-investor yang menggugat Elon Musk ya. Kalau Bitcoin, kalau Dogecoin itu hancur sampai seperti dulu lagi, nanti mereka akan komplain besar kepada Elon Musk ya. Elon Musk juga pasti menahan Dogecoin agar tidak jebol harganya ya, seperti dulu terpuruk ya. Itu dia berusaha dengan cara apapun, Elon Musk saya rasa menahan, atau dia bisa beli Dogecoin ya untuk cara menahan dengan skala besar ya. Jadi teman-teman, kalau untuk hold Dogecoin ini teman-teman, kalau menurut hemat saya, analisa saya pribadi ya, itu baik sekali kalau untuk jangka panjang ya. Karena ini progresnya bagus untuk 2023. Apalagi posisinya di sekarang di Rp1.000 ya harganya, karena disinyalir Dogecoin ini akan tembus di $1. Tetapi momennya menunggu Bitcoin itu sudah beralih tren ke tren naik ya. Kalau dia masih Bitcoin itu belum beralih tren naik ya, walaupun dia pump juga tidak signifikan sehingga bisa tembus ke $1 ya. Doge itu dia pernah naik 2.400, itu menunjukkan simbol ya. Simbol ya bahwa dia sudah memberikan aba-aba dia akan pump tinggi, tapi belum waktunya.
Nah, kalau kita tanggap dari beberapa bulan yang lalu, dia sudah pernah menyentuh 2.400, sementara sebelumnya harga dia stagnan dalam 1 tahun itu di bawah 1.000 ya, bahkan 1.100 dia koreksi lagi. Kini dia sudah bisa menembus di angka new ATH dia 2.400 waktu beberapa bulan yang lalu. Menurut saya itu simbol kepada holdersnya Doge ya, agar yang betul-betul holder sejati itu uh, asetnya ditahan atau di hold secara keras, karena Doge akan menunjukkan aksinya itu di next time ketika Bitcoin itu beralih tren ke tren naik ya. Kalau Bitcoin bullish, otomatis Doge akan to the moon dengan proyek-proyeknya dan diimbangi oleh Elon Musk. Ketika dia uh, Bitcoin beralih ke tren naik, Elon Musk pasti mengiring dengan tweetan-tweetan dia di Twitter, sehingga menggiring opini atau FOMO kepada investor untuk masuk ke Dogecoin dalam skala besar. Karena Elon Musk pasti dia mempunyai suatu terobosan teman-teman mengenai Dogecoin ya untuk 2023 ini ya. Apalagi dia sering mencuit koin-koin anjing ya. Di Twitter itu sering kali ya. Tentunya dengan tweetan dia koin-koin anjing ini bukan hanya berefek kepada Shiba Inu yang digadang-gadangkan akan tembus ke 1.500 US dollar ya, bahkan kalau prediksi pengamat dari luar negeri ya, karena dengan proyek sebesarnya Shiba Inu yang dinantikan para holders. Dan itu cuitan itu bukan berefek kepada Shiba Inu, pada Shiba Inu atau Baby Doge saja ya, ataupun Bab Doge, justru ke ayahnya Doge, Dogecoin ini ya. Jadi kadang-kadang kita melupakan sejarah ya, bahwa Doge itu pelopornya ialah Dogecoin ya, Dogecoin. Nah, bahkan kita memangga-manggakan anak Doge ya, seperti Shiba Inu ya, Baby Doge maupun Bab Doge. Justru ayahnya kita lupakan karena Dogecoin ini sudah pernah pump di angka 8 ribuan, sehingga dia balik lagi koreksi sampai bertahun-tahun harganya stagnan di bawah 1.000, sehingga kita yang bukan holder sejati itu merasa pesimis dengan market Dogecoin untuk next time 2023. Tetapi justru ini peluang untuk serok posisi sekarang ya, dan jangan belinya all in, tetap bertahap, siapkan amunisi jika dia berbalik koreksi lagi ya. Kalau menurut hemat saya, Dogecoin ini justru di 2023 berbarengan lah dengan Shiba Inu, Baby Doge, dan Bab Doge ya. Dan koin-koin anjing ini 2023 akan next time insya Allah terbang. Apalagi dengan proyek-proyek yang jalan ya, apalagi Dogecoin ini uh, sudah statusnya koin ya, predikatnya ya, bukan sembarangan lagi seperti koin-koin lain yang masih statusnya token ya. Kalau Elon Musk untuk membangkitkan harga Dogecoin ini sangat mudah sekali dan banyak sekali peluangnya teman-teman ya. Ya. Apalagi kalau dia mencuit seperti dulu bahwa Dogecoin ini bisa dijadikan sebagai alat bayar untuk membeli mobil Tesla maupun aksesorisnya ya. Ya. Atau tweet-tweetan lain Elon Musk untuk Dogecoin ini, dan otomatis Dogecoin ini rally akan terbang ya. Bisa membentuk new ATH seperti dia pump dulu, bahkan bisa di atasnya harga ATH dia dulu ya. Dan tidak menutup kemungkinan Doge ini bisa tembus di $1, di $1 bahkan lebih ya, karena komunitasnya sangat besar dan cukup terkenal, sangat terkenal Dogecoin ini. Dan juga dia merupakan koin meme pelopor ya, perintis koin meme, dan dialah yang nomor satu koin yang berbasis anjing yang duluan populer ya, barulah nyusul Shiba Inu, Baby Doge maupun Bab Doge ya teman-teman ya. Jadi jangan diabaikan marketnya, posisi lagi keras ini ya. Cobalah nanti kita amati ke depannya teman-teman ya, apakah analisa saya ini salah atau benar ataupun keliru ya nanti. Kalau menurut hemat saya, prediksi saya pribadi, Dogecoin itu berat sekali untuk di bawah 1.000 teman-teman ya. Jadi makanya kalau dia 1.060 itu kita beli masuk, tapi tiapkan amunisi ketika dia menyentuh harga 1.000 pas, kita siapkan amunisi. Nah kalau di bawah 1.000 itu hanya sebagai backup. Justru 1.000 itu harga dia yang bagus untuk ditembak dalam skala lumayan besar ya. Tapi kalau di harga 900-800 untuk sebagai cadangan saja kalau kita terjadi Dogecoin terjadi koreksi lagi ya. Tapi
kalau analisa Hurwadi berat sih kalau dia mau menyentuh ke 800 lagi ya. Ini dia walaupun sudah koreksi itu sudah memulai itu hijau ya. Artinya Dogecoin tuh kalau dia mau balik ke 800 teman-teman, sesungguhnya bukan posisi sekarang. Waktu Bitcoin 252 juta kemarin dia sudah harusnya ke bawah 1000 lagi. Balik lagi ke 800 900. Tapi setelah dia digugat oleh investor Doge itulah kalau menurut hemat saya dia berefek untuk menahan harganya sehingga tidak balik ke harga dulu 800 rupiah ya. Makanya Dogecoin ini dia tetap bertahan di atas 1000 walaupun dia menyentuh 1000 tetap recovery lagi, cepat recovery ya teman ya. Jadi jangan kita fokus kepada token-token anjing seperti Shiba Inu, uh, apa Baby Doge dan Bab Doge dengan proyek yang besar sehingga kita melupakan ayahnya anjing Doge ini ya. Justru Dogecoin yang kita lupakan tetap kita hold kalau tidak di Indodax maupun uh, exchange yang lain kita hold di Trust Wallet bisa ya. Sebab kalau hold di Indodax bisa mudah terjual karena tangan kita gatel ya karena tiap hari kita trading di Indodax sehingga kalau dia pump aja sedikit kita langsung take profit. Sudah kebiasaan scalping teman-teman ya. Jadi kalau mau hold keras bagusnya di Trust Wallet. Bila perlu walletnya dihapus biar nggak kejual kalau dia pump sedikit ya. Tapi kalau untuk scalping mainnya di Indodax saja ya teman-teman ya. Oke, itulah teman-teman masalah Dogecoin itu baik untuk masuk ya. Nah, kalaupun dia koreksi ke harga 1000 itu tembak di tempat teman-teman kalau harga 1000 ya. Kalau teman-teman mau antrikan di harga 900 atau 800 bagus juga, tapi kalau dapat barangnya alhamdulillah, tapi besar kemungkinan tidak dapat kalau menurut hemat saya ya. Tuh, ya teman-teman ya. Semoga yang main di Doge cuan ya. Tetap gunakan rumus teman-teman, aset yang dibagi dua. Ada yang betul-betul di hold keras untuk jangka panjang dan ada juga dimanfaatkan untuk scalping ya. Supaya kita bergairah dan semangat untuk mentrading jika mendapatkan profit zaman maupun harian ya teman-teman ya. Semoga yang scalper maupun holder ya yang bermain di Dogecoin ini tetap cuan ya walaupun dia holding dalam jangka panjang untuk harganya pump tinggi menyentuh ke $1 dan kepada scalper dia terus mainkan scalping untuk mengambil profit zaman maupun harian di Dogecoin ini teman-teman ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Jangan lupa di subscribe channel saya agar saya bisa maju dan bisa berkembang lagi. Like, share, serta komen. Dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari konten-konten saya selanjutnya. Karena tiap hari saya mengupload 5 bahkan 10 video per hari mengenai edukasi cryptocurrency. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.